Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membagikan tutorial kepada teman-teman semua. Nah, di video sebelumnya kita pernah membahas tentang kelas pada CSS dan ID pada CSS. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang font pada CSS. Nah, tonton terus ya teman-teman videonya. Oke, pertama-tama dulu kita akan membuat folder ya teman-teman. Jadi saya membuat folder di sini di local D, new folder. Lalu berikan nama foldernya tutorial CSS. Oke teman-teman. Lalu di dalam folder ini kita akan membuat folder lagi ya teman-teman. Buat namanya dengan font CSS, lalu enter. Oke. Nah, di folder ini nanti teman-teman kita akan mempelajari tentang font ya, dan folder tutorial CSS ini kita akan selalu menggunakan pada seri CSS ini nanti. Oke. Sekarang kita akan membuka ya text editor kita. Di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code. Lalu pergi ke folder yang kita buat tadi, kita drag aja ke sini ke Visual Studio Code kita. Oke teman-teman, ini dia foldernya. Nah, ini adalah folder yang selalu kita gunakan. Folder tutorial CSS ini anggap aja ini adalah pembungkus ya, di mana dia adalah membungkus folder-folder yang kita akan gunakan nanti. Oke, kita akan membuat file di font ini, new file, lalu berikan nama filenya index.html, enter. Oke, lalu buat juga file CSS-nya ya teman-teman. Kita buat file CSS-nya karena kita juga menggunakan CSS nantinya. New file dengan style CSS. Oke teman-teman, ini ada dua, rename aja, titiknya satu aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuka struktur HTML ya. Pergi ke index, lalu buka strukturnya dengan shift tanda seru di keyboard, lalu tab. Oke, ini dia struktur HTML kita. Lalu kita rubah judulnya menjadi tutorial font pada CSS. Oke teman-teman, lalu pergi ke body, lalu kita akan membuat paragraf di sini ya teman-teman. Nah, kita buka dulu file set kita supaya rapi. Lalu di dalam file set ini nanti kita akan membuat paragraf ya teman-teman. Buat dulu lengthnya, misalnya ini paragraf pertama. Oke teman-teman, Ctrl S, kita lihat dulu hasilnya. Di kanan, open in browser. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Lalu di dalam sini kita akan membuat paragraf ya teman-teman. Kita buat paragraf. Teksnya bebas ya teman-teman. Kalau misalnya ada teks kepada teman-teman, bisa juga mengetikkan di situ di paragraf. Jadi di sini saya akan menggunakan teks random ya teman-teman. Misalnya lorem 40. Oke teman-teman, cuman dia terlalu ke samping ya teman-teman. Supaya lebih rapi kita akan
pergi ke view, biar dia turun ke bawah, pilih yang ini teman-teman, word wrap. Jadi ini pilih, lalu maka teksnya akan turun ke bawah. Oke, simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Lalu kita akan membuat paragraf lagi di bawahnya. Ctrl C, kita copy aja, Ctrl V. Lalu ini ubah menjadi paragraf kedua. Oke, lalu buat lagi paragraf. Lalu ini paragraf ketiga. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya dulu. Nah, kita di sini sudah memiliki 3 paragraf ya teman-teman. Cuman ini terlalu dempet. Bagaimana kalau kita buat BR dulu? Di sini kita buat BR. Oke, di sini juga kita buat BR. Simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, oke teman-teman, sudah ada jarak ya. Terus kita akan mengganti ya fontnya ini teman-teman. Kita pergi ke CSS, kita buka tag paragraf, lalu buat font family-nya. Font family menjadi, kita buat misalnya Arial. Oke, simpan, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, nggak berubah. Oh, karena kenapa teman-teman tidak berubah? Karena file CSS ini belum kita hubungkan dengan file index kita. Oke, kita hubungkan dulu teman-teman. Pergi ke atas, di bawah title, buka tag link, lalu panggil dia dengan nama file CSS kita. Jadi namanya tadi adalah style.css. Style CSS. Simpan, lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, sudah berubah ya font family-nya. Cuman masalahnya di sini adalah semua font atau semua paragraf berubah teman-teman. Kenapa? Karena di index adalah di CSS maksud aku, kita memanggil tag paragraf. Jadi makanya dia berubah ya teman-teman. Semua elemen paragrafnya berubah teman-teman. Nah, oke. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, kita membuat kelas ya teman-teman, supaya dia berbeda. Kita buat di paragraf pertama ini kelasnya, misalnya kita buat kelas. Apa nama kelasnya teman-teman? Kita buat misalnya paragraf 1. Oke. Dan di paragraf kedua kita buat kelasnya juga paragraf 2. Begitu juga dengan paragraf ketiga. Oke teman-teman, simpan, kita lihat hasilnya. Oke, tidak berubah juga. Oh, kita akan pergi ke CSS teman-teman. Tadi kita kan memanggilnya paragraf ya, selektor paragraf. Nah, sekarang kita jangan memanggil selektornya. Jadi kita memanggil kelasnya sekarang teman-teman. Oke, kelas paragraf 1. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke teman-teman. Jadi paragraf kedua dan paragraf ketiga sudah kembali normal. Lalu di paragraf kedua kita ubah juga font family-nya ya teman-teman. Kita buat paragraf kedua dengan font family-nya Times New Roman. Oke, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, dan paragraf ketiga kita ubah font family-nya
menjadi Lucida Sans. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, udah berubah juga teksnya. Oke, itu tentang font family teman-teman. Sekarang kita akan membuat font stylenya. Jadi kita pergi ke CSS. Ini kita ganti dulu, ini salah ketiga ya teman-teman. Ctrl S, lalu pergi ke CSS lagi. Kita buat di paragraf pertama ini, kita membuat font stylenya. Oke. Jadi misalnya kita buat paragraf pertama, kita buat font stylenya normal. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Lalu di paragraf kedua, kita buat font stylenya menjadi italic. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, udah berubah menjadi italic atau miring. Sekarang kita akan merubah style di paragraf ketiga. Oke, misalnya di paragraf ketiga, kita buat font stylenya. Misalnya kita buat oblique. Oke, simpan, lalu lihat hasilnya teman-teman. Oke, udah berubah ya teksnya. Itu tentang font style. Sekarang kita akan membahas tentang font size. Jadi ini adalah font size-nya, berapa size fontnya. Misalnya font size misalnya kita buat 20 pixel. Simpan teman-teman. Ini untuk paragraf pertama. Lihat. Oke, ini dia ukurannya ya teman-teman. Sekarang di paragraf kedua kita akan merubah font size-nya. Font misalnya kita buat 25 pixel. Lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, ukuran 25 pixel. Sekarang kita akan merubah font size di paragraf ketiga. Font size misalnya 30 pixel. Oke teman-teman, simpan. Nah, ini dia 30 pixel ya teman-teman. Nah, itu tentang font size ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke font weight. Misalnya kita buat font weight-nya. Jadi berapalah ketebalannya ya teman-teman. Kita buat misalnya 600. Ctrl S, kita simpan. Nah, ini dia teman-teman, udah berubah. Sekarang di paragraf kedua, kita akan membuat font weight-nya. Mau berapa misalnya teman-teman? Kita buat misalnya 800. Ctrl S, kita lihat hasilnya. Oke, ini ukurannya. Sekarang kita akan pergi ke paragraf ketiga di CSS. Kita akan buat font weight misalnya 900. Oke, kita simpan. Nah, ini dia ya teman-teman, udah berubah. Nah, itu tentang font weight ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang font varian. Oke, kita buat di paragraf, misalnya paragraf pertama kita buat font variannya. Font varian. Oke, misalnya kita buat di sini normal. Oke, di paragraf pertama kita lihat hasilnya normal ya teman-teman, jadi enggak terjadi apa-apa, normal. Sekarang kita akan berpindah ke paragraf kedua. Misalnya di sini kita buat font varian. Oke, kita buat misalnya small text.
Kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, ini adalah perbedaannya teman-teman, yang normal dengan low rem. Sekarang kita rubah ke 3, misalnya font varian misalnya kita buat misalnya inisial. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman, video pada kali ini tentang font. Jadi semoga bermanfaat ya videonya, dan kurang lebih saya mohon maaf atas kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutorialnya, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.